Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu apa itu dongeng dan apa-apa saja jenis dongeng dan unsur-unsur dongeng. Disimak baik-baik ya. Dongeng adalah cerita khayalan atau imajinasi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite atau mitos. Adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya seperti kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Lalu ada juga kisah Nyai Roro Kidul. Lanjut yang kedua ada legenda. Adalah dongeng mengenai peristiwa suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya seperti legenda Banyuwangi dan legenda Situ Bagendit. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan dan menceritakan kehidupan mereka yang berperilaku seperti manusia. Contohnya kisah kancil dan buaya, lalu kisah gajah yang baik hati. Lanjut yang keempat ada hikayat. Hikayat merupakan dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya ada hikayat Saijan dan ikan toda, lalu ada juga hikayat Lubuk Keka-Keki. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya petani dan burung bangau, lalu ada cerita maling kundang. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang ada atau yang berperan dalam dongeng. Tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng itu bisa meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur dongeng yang kedua adalah latar. Latar merupakan penggambaran ruang atau tempat, penggambaran waktu, atau penggambaran suasana di dalam dongeng. Nah, contoh latar keempat seperti ada di desa, di rumah, di hutan, di kebun, atau di pohon, dan sebagainya. Lalu, contoh dari latar waktu ada seperti pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, suatu ketika, di suatu malam, pada malam hari, pagi hari, siang hari, atau sore hari. Lalu, contoh latar suasana seperti sukacita atau suasana yang menggambarkan senang, gembira, bahagia, suasana duka cita atau suasana sedih, sunyi, hampa, sendiri, ramai, dingin, sejuk, atau panas. Unsur selanjutnya adalah watak tokoh atau penokohan, yang mana watak tokoh adalah penggambaran sifat tokoh dalam dongeng.
Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter tokoh utama, ada karakter yang mendukung tokoh utama atau karakter pendukung, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan juga ada karakter yang netral. Maksudnya adalah tidak mendukung ataupun menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh yang ada di dalam dongeng disampaikan dengan banyak cara, seperti disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, melalui percakapan antar tokoh, lalu disampaikan oleh tokoh lain, dan juga pendapat tokoh lain. Selanjutnya, unsur dalam dongeng ada yang dinamakan sebagai alur. Alur adalah rangkaian atau urutan peristiwa dalam dongeng. Alur dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada namanya alur maju. Alur maju adalah urutan cerita mulai dari kejadian pertama sampai akhir, atau alur yang menceritakan kejadian dari masa kecil sampai mati. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menceritakan kejadian dari masa depan dan kembali ke masa lalu. Dan yang ketiga ada alur campuran atau alur maju mundur. Alur campuran atau alur maju mundur adalah alur yang menceritakan peristiwa di bagian tengah cerita, lalu kembali ke awal cerita, dan kemudian kembali melanjutkan cerita ke bagian akhir cerita. Unsur dongeng yang terakhir adalah pesan. Adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Untuk menemukan pesan dalam dongeng, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Nah, sekarang mari kita akan simak video dongeng berikut ini. Asal-usul Gunung Mauraja. Cerita dari Nusa Tenggara Timur. Gunung Mauraja merupakan salah satu gunung di Pulau Lembata yang masih menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gunung Mauraja saat ini menjadi salah satu tujuan wisata andalan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti banyak gunung lainnya di Nusantara, Gunung Mauraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda bernama Raja. Dia adalah anak tunggal dan sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Akibatnya, dia tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan semua keinginannya harus dituruti. Hal ini tentu saja membuat ayah ibunya menjadi kewalahan menghadapi sikapnya. Suatu hari, ibu Raja terlihat sedang menenun kain dengan cara menyongket. Raja pun mendekatinya. Apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang menenun kain selimut untukmu, nak. Raja sangat gembira. Dia menjadi tidak sabar memiliki selimut yang baru. Esok harinya, Ibu, apakah selimutku sudah jadi? belum, nak. Sabarlah, biar ibu selesaikan dulu. Beberapa hari lagi mungkin selesai. Setiap hari, Raja selalu menanyakan tentang selimut barunya. Sepertinya dia sudah sangat tidak sabar. Hingga hari itu, Ibu, apakah selimutku sudah selesai? ibunya hanya diam saja dan meneruskan menenun. Ternyata ibu tidak menepati janji. Nak, bukan maksud ibu ingkar janji. Tetapi menenun kain songket ini butuh waktu yang tidak sebentar. Raja pun menyesal telah menuduh ibunya ingkar janji.
Rasa bersalah dan perasaan menyesal karena suka berbicara kasar kepada kedua orang tuanya pun terbawa ke alam mimpi. Dalam mimpinya, raja bertemu dengan seorang kakek tua. Hei anak muda, kenapa wajahmu murung? Raja pun menceritakan tentang sikapnya selama ini yang suka berbicara kasar kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Jika kamu benar-benar merasa menyesal, besok setelah fajar menyingsing, datanglah ke arah timur. Di sana kamu akan menemukan sebuah gua. Tapi ingat, kamu harus diam selama dalam perjalanan. Hah? Ternyata aku bermimpi. Meskipun hanya mimpi, tetapi raja segera berjalan ke arah timur ketika fajar telah menyingsing. Hingga akhirnya raja sampai di depan sebuah goa. Tidak usah khawatir anak muda. Masuklah. Anak muda, kuberikan kepadamu sekantung biji kapas ini. Tanamlah di kebunmu dan rawatlah baik-baik. Baik kakek, terima kasih. Dan pesanku, setelah nanti sampai rumah, minta maaflah kepada kedua orang tuamu. Sebagai anak, kamu harus berbakti kepada mereka. Raja terkejut karena tiba-tiba saja kakek itu menghilang. Raja semakin terkejut. Tiba-tiba ada seekor ular besar di hadapannya. Karena ketakutan, raja segera pergi dari gua itu. Sesampainya di rumah, raja pun segera meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas sikap buruknya selama ini. Sejak saat itu, raja menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Raja juga menanam biji-biji kapas itu di belakang rumahnya. Hanya dalam waktu 7 hari, biji-biji kapas itu sudah tumbuh dan mengeluarkan buahnya. Ajaibnya, buah dari pohon-pohon kapas itu berupa gulungan kain tenun. Raja, beberapa ekor kambing kita ada yang hilang. Bantu ayah mencari kambing-kambing itu. Iya ayah. Raja berjalan menyusuri hutan mencari kambing-kambing ayahnya. Hingga akhirnya, sampailah di depan gua yang dahulu pernah dia datangi. Raja masuk ke dalam gua dan melihat 7 orang gadis sedang menenun selendang. 7 orang gadis itu sangat cantik, sehingga raja ingin memperistri salah satu dari mereka. Raja pun tiba-tiba menemukan sebuah ide. Diam-diam dia mengambil sebuah selendang milik salah satu gadis tersebut. Kakak, apakah kalian tahu selendangku? Kok tiba-tiba hilang? Tidak, bungsu. Apakah kamu lupa menaruhnya? Dari tadi kita semua sibuk menenun selendang-selendang ini. Ternyata selendang yang diambil raja milik si bungsu. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kalian sepertinya kebingungan? Selendang milik si bungsu hilang. Jika Tuan bisa membantu menemukannya, tentunya kami tidak akan melupakan jasa Tuan. Baiklah, aku akan membantu kalian. Raja pun kemudian berpura-pura sibuk ikut mencari selendangnya. Apakah selendang ini yang kalian cari? Aku menemukannya di luar gua. Benar Tuan, ini selendang milik adik kami si bungsu. Terima kasih sudah membantu kami. Sebenarnya siapakah kalian ini? Kami ini sebenarnya adalah putri-putri ular. Apakah kalian mengenal kakek yang pernah kutemui di gua ini? Iya, beliau adalah kakek kami. Anak muda, engkau datang lagi ke sini? Kakek, Tuan ini yang membantu kami menemukan selendang bungsu yang hilang. Benarkah begitu anak muda? Iya, benar kakek. Dan saya bermaksud meminang si bungsu sebagai istri saya. Dasar modus. Baiklah, aku merestui pernikahanmu dengan si bungsu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kek? Sebelum kau menikah, buatlah si bungsu rumah peristirahatan di dekat pantai. Setelah itu, kalian bisa menikah. Baik, kakek. Setelah rumah peristirahatan selesai dibuat, raja dan bungsu pun menikah. Raja dan bungsu pun tinggal di rumah peristirahatan. Hingga suatu hari, seorang warga kampung melihat bungsu dalam wujudnya seekor ular besar. Hei, kenapa kamu? Apakah kamu baru bertemu hantu? Bukan hantu, tapi seekor ular besar di rumah peristirahatan raja dekat pantai sana. Ah, yang benar. Jangan-jangan engkau menggigau.
Untuk apa aku membohongi kalian? Cepat kumpulkan warga. Kita harus segera membakar rumah itu. Tidak lama kemudian, warga berbondong-bondong datang dan membakar rumah raja. Raja dan bungsu yang tidak menduga kejadian tersebut tidak sempat menyelamatkan diri. 6 kakak bungsu pun marah. Mereka menjelma menjadi ular raksasa dan mendorong gundukan tanah dan menimbun kampung tersebut. Gundukan tanah itu semakin lama semakin membesar dan membentuk sebuah gunung. Oleh masyarakat sekitar, gunung itu disebut Ile Mauraja. Ile adalah istilah Lembata untuk menyebut gunung. Ile Mauraja atau Gunung Mauraja. Nah, sekarang mari kita lihat unsur dongengnya. Yang pertama, jenis dongengnya adalah legenda. Lalu, judulnya adalah Asal-usul Gunung Mauraja. Tokoh dan watak. Yang pertama, Raja. Raja memiliki watak yang manja, keras kepala, tidak sabar, dan tidak jujur, tetapi pada akhirnya ia berubah menjadi anak yang suka meminta maaf, penurut, dan menyayangi orang tua. Yang kedua, orang tua raja. Sifatnya adalah penyayang dan penyabar. Yang ketiga, ada kakek tua. Sifat dari kakek tua adalah baik hati dan penasihat. Yang keempat, warga desa. Sifat dari warga desa adalah tidak peduli dan bertindak sesuka hati. Sekarang kita lihat dari latar. Yang pertama, latar tempat. Ada di Lembata, yaitu di rumah, hutan, dan gua. Selanjutnya, latar waktu, yaitu pada zaman dahulu kala, di pagi hari atau siang hari. Latar suasananya menggambarkan sukacita, orang tua menyayangi anaknya, lalu menggambarkan perasaan bersalah dan mau mengakui kesalahan, yaitu ketika raja meminta maaf, dan juga suasana duka cita di bagian akhir yang berakhir sedih. Untuk alurnya itu menggunakan alur maju, yaitu dimulai dari raja kecil sampai ia menjadi dewasa lalu meninggal dunia. Unsur yang terakhir adalah pesannya. Kita harus selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, dan kita tidak boleh bersikap kasar atau kurang ajar terhadap mereka. Lalu, kita harus menjadi anak yang jujur, tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan menjadi hak milik kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyakitkan orang lain. Dan juga kita harus mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di sekitar kita sebelum bertindak, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan yang dapat merugikan orang banyak. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ustazah harap antum paham dengan apa yang Ustazah jelaskan dan antum mengerti tentang dongeng, unsur-unsur dongeng, dan juga jenis-jenis dongeng. Nah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.